Hai para Milanis di Indonesia. Jumpa kembali dengan channel Milan Corner, channel yang akan membahas semua hal tentang klub AC Milan. Oke, sebelum melanjutkan dan menonton, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Jan Peter Hauge, laga AC Milan versus Bodo Glimt di kualifikasi Liga Eropa nampaknya masih membekas bagi manajemen Il Diavolo. Pasalnya, berkat kemenangan susah payah dengan skor 3-2 tersebut, mereka kini menemukan permata yang bersinar di tubuh sang lawan. Baru berusia 20 tahun, penampilan sang pemain belia ini mencuri perhatian di San Siro. AC Milan siap menyodorkan tawaran kepada Bodo Glimt untuk mendapatkan salah satu pemain masa depan timnas Norwegia itu. Sebelumnya, Jens Peter Hauge ini tampil luar biasa di laga melawan AC Milan. Dalam kondisi tertinggal 3-1, pemain bernomor punggung 11 ini sukses mencetak gol lewat sepakan dari luar kotak penalti. Kini, AC Milan tengah menyiapkan dana 4 juta euro berikut bonus untuk mendapatkan Hauge. Dan Gayung pun bersambut, pemain timnas U21 Norwegia ini mengaku sangat berminat hijrah ke Italia dan bergabung bersama AC Milan. AC Milan mendapatkan kabar baik dalam perburuan Matija Nastasic karena Schalke dikabarkan telah merelakan defendernya itu balik ke Serie A musim panas ini. AC Milan membutuhkan tambahan bek tengah baru pada musim ini dikarenakan bek yang ada saat ini belum sesuai ekspektasi manajemen dari AC Milan. Matija Nastasic akan dijadikan tandem bagi tim AC Milan Alessio Romagnoli. Kabar yang dilansir oleh Sky Sport Italia menyebutkan bahwa Schalke telah siap melepas Nastasic ke AC Milan yang berencana untuk meminjam Nastasic terlebih dahulu. Milan memiliki opsi untuk mempermanenkannya musim depan. Schalke sendiri tampaknya bersedia melepasnya karena kontraknya tersisa 2 tahun lagi. Klub Serie A AC Milan diberitakan punya target transfer baru di musim panas ini. Rossoneri ingin mendatangkan bek milik Real Madrid yang bernama Nacho Fernandez. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan berencana merekrut satu pemain lagi dari Santiago Bernabeu. Fernandes diklaim sebagai sosok yang ideal. Fernandes punya jam terbang yang tinggi, sehingga ia bisa menjadi dinding yang kokoh bagi Rossoneri. Menurut laporan yang sama, peluang Milan mendapatkan Fernandes tergolong cukup besar. Sang bek tengah mempertimbangkan serius hengkang dari Real Madrid setelah ia hanya berstatus pemain pelapis di skuad Los Blancos. Tidak hanya itu, Fernandes juga tertarik menjajal kemampuan di Italia. Jadi, Milan berkesempatan besar mendapatkan jasanya. Geliat transfer AC Milan musim ini ternyata tidak hanya berfokus untuk memperkuat tim senior saja, sebab Rossoneri juga sukses mendatangkan pemain muda untuk memperkuat tim Primavera mereka. Salah satu pemain muda yang telah berhasil direkrut adalah Wilfried Marsic. Dilansir Sempre Milan, AC Milan segera mendapatkan kedatangan Wilfried Marsic yang merupakan kapten timnas Swedia U17. Sang pemain sendiri kini sudah tiba di Milan untuk melakukan tes medis. Marsic merupakan kapten timnas Swedia U17
dan dianggap sebagai talenta muda yang menjanjikan. Pesepak bola berusia 16 tahun ini akan mengikuti rekan senegaranya yang lebih dulu bergabung ke San Siro. Seperti diketahui, sebelumnya AC Milan juga berhasil merekrut dua pemain muda dari Swedia. Mereka adalah Emil Robek yang disebut sebagai The Next Ibrahimovic dan Lukas Bjorklund. Klub Serie A Italia AC Milan belum lama ini melakoni laga pramusim pertama mereka jelang kompetisi 2020-2021 melawan klub Serie C. Banyak Milanisti yang belum familiar dengan nama pemain satu ini. Namun, jangan salah, Emil Robek merupakan salah satu bakat muda yang paling diantisipasi di Eropa saat ini. Sebelum memilih AC Milan, Emil Robek merupakan pemain rebutan klub-klub besar Eropa. Arsenal dan Bayern Munchen menjadi yang terdepan mendatangkan wonderkid Swedia tersebut. Ketertarikan klub-klub tersebut wajar adanya, sebab ia memiliki kemampuan mumpuni sebagai seorang penyerang tengah. Robek merupakan pemain depan dengan fisik dan kecepatan yang hebat. Dia juga mahir mencetak gol. Ia bergabung ke San Siro dari klubnya Hammarby hanya dengan tebusan 1,5 juta euro saja. Bersama timnas Swedia Junior, Emil Robek membuat 4 gol dari 8 pertandingan. Catatan yang lumayan tentunya bagi calon bintang masa depan AC Milan. AC Milan secara resmi mengontrak Lukas Edwin Bjorklund. Penyerang 16 tahun itu dianggap sebagai salah satu talenta cemerlang Swedia. AC Milan mengumumkan penandatanganan striker Swedia Lukas Edwin Bjorklund dari Malmö FF. Demikian pernyataan resmi tim. Bjorklund lewat akun media sosial Instagram juga mengonfirmasi kabar transfer itu. Dalam keterangannya, Bjorklund dikontrak selama 3 tahun. Menurut laporan Football Italia, Bjorklund telah menjalani tes medis di Milan 2 bulan yang lalu. Dia tidak otomatis bermain di tim utama karena harus membuktikan kemampuannya di tim junior Milan. Dia akan bergabung di tim junior Primavera terlebih dahulu dengan harapan bisa berkembang dan lolos ke tim senior, tulis Football Italia. AC Milan dikabarkan telah menemukan masalah kunci saat raksasa Serie A tersebut mulai menggali informasi mengenai peluang transfer pemain bertahan Chelsea, Antonio Rudiger. Masalah tersebut berkaitan dengan jumlah gaji yang tinggi yang diterima Rudiger di Chelsea, yakni berkisar 4,5 juta euro per musim. Sedangkan Rossoneri saat ini hanya akan memberikan gaji dengan maksimal nominal adalah 2,5 juta euro. Dengan pengecualian adalah pemain seperti Ibrahimovic dan Donnarumma. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Rudiger tampaknya bakal meninggalkan Chelsea sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Dan kembali ke Serie A mungkin bisa menjadi pilihan menarik baginya. Striker muda Lorenzo Colombo menggambarkan perasaannya sebagai emosi unik usai mencetak gol pada penampilan perdananya sebagai starter pada pertandingan resmi bersama AC Milan melawan Bodo Glimt di San Siro. Rossoneri
berhasil mengamankan satu tiket ke babak playoff kualifikasi Liga Eropa dengan kemenangan tipis 3-2 atas Bodo Glimt, dan salah satu gol dicetak oleh Colombo. Colombo mendapatkan peluang debut sebagai starter pada laga kompetisi bersama Il Diavolo, mengingat pihak klub pada hari Kamis 24 September kemarin mengkonfirmasi bahwa Zlatan Ibrahimovic positif virus corona, dan remaja 18 tahun tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebuah serangan dari sisi kiri yang dihasilkan dari upaya Theo Hernandez menarik bola kembali ke area penalti yang lantas disambut oleh Hakan Calhanoglu dan memberikan umpan kepada rekan belianya untuk menjebol gawang Bodo Glimt yang sudah tidak terjaga lagi.